Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat selalu. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, mari anak-anak kita awali kegiatan kita dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke anak-anak, di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, kemudian kita juga sudah pernah mempelajari sifat-sifat cahaya. Di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang tokoh-tokoh pahlawan nasional dan bagaimana sikap kepahlawanannya, serta bagaimana sifat-sifat bayangan yang terbentuk pada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Oke, anak-anak. Saja kita masuk ke materi tema 5 yaitu tentang pahlawanku di subtema 3 tentang sikap kepahlawanan pelajaran yang pertama. Oke, sebelum kita jauh mempelajari materi ini, anak-anak harus tahu tujuan kita mempelajari materi ini adalah 1. Siswa dapat menuliskan informasi berdasarkan gambar pahlawan nasional. 2. Siswa mampu mengidentifikasikan sikap-sikap kepahlawanan berdasarkan teks bacaan. Kemudian yang ketiga, siswa dapat melakukan percobaan dengan cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Benar? Di dalam Al-Quran, Allah sudah menjelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 71. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di layar. Nah, di ayat ini tersirat bahwa Allah itu menyukai orang-orang yang pantang menyerah, berani, rela berkorban. Nah, kita sebagai pelajar juga harus bisa mencontoh sikap-sikap kepahlawanan tersebut. Semoga anak-anak bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Seperti yang sudah Ibu sampaikan kemarin, anak-anak Ibu suruh membaca di teks bacaan halaman 96, yaitu tentang Kapitan Pattimura. Anak-anak sudah membaca semuanya? Nah, alhamdulillah kalau sudah dibaca semuanya. Nah, di sini nanti anak-anak kalian akan mendiskusikan dari isi teks tersebut. Kalian harus bisa menganalisis sikap-sikap kepahlawanan apa saja yang bisa kalian tiru dari beliau. Kemudian informasi penting apa saja yang bisa kalian peroleh, silakan nanti dituangkan di dalam tabel. Nah, ini anak-anak masih ingat bagaimana cara menuliskan informasi berdasarkan gambar pada tabel? Siapa masih ingat? Oke, ya betul sekali jawabannya. Yang pertama yaitu membaca teks dengan seksama. Yang kedua yaitu mencatat informasi penting. Dan yang ketiga yaitu menuangkannya di dalam tabel. Nah, Ibu akan memperlihatkan satu contoh berikut. Nah, gambar siapakah ini? Nah, kalau kalian belum membaca teks sebelumnya, anak-anak pasti tidak akan tahu siapa beliau. Bagi yang sudah membaca pasti tahu. Yuk, siapa yang tahu, Nak? Ya, jawabannya betul sekali. Beliau adalah Kapitan Pattimura. Nah, informasi apa yang bisa kita peroleh? Nah, setelah kalian membaca, pasti kalian bisa menuliskannya. Contoh di sini. Nah, Kapitan Pattimura adalah pahlawan Indonesia yang berasal dari Maluku. Yang kedua, beliau berjuang dengan gigih saat melawan Belanda. Itu hanya sebatas contoh, nanti anak-anak bisa menggali lebih dalam lagi tentang perjuangan Kapitan Pattimura. Nah, untuk selanjutnya, nah anak-anak, Ibu sudah membawa satu benda. Ini apa namanya? Ya, jawabannya betul sekali. Ini adalah cermin. Apa itu cermin? Cermin adalah salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Nah, berdasarkan bentuknya, cermin itu dibagi menjadi 3. Ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Supaya lebih jelasnya, kita akan membahas satu persatu. Nah, ini gambar apa ini?
Siapa yang tahu? Ya, jawabannya betul sekali. Ini adalah kaca rias atau cermin rias. Nah, seperti yang Ibu bawa ini, Nak. Ini adalah juga salah satu contoh cermin datar. Cermin rias juga merupakan cermin datar. Bagaimana sifat bayangan yang terbentuk? Nah, kalau kita perhatikan, ketika kita mengaca, ukuran kita akan sama dengan ukuran yang ada di dalam kaca. Kemudian tangan kanan kita di dalam kaca akan terlihat menjadi tangan kiri kita. Nah, sifat bayangannya adalah ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Kemudian kanan kiri bayangan itu terbalik dengan benda. Dan bayangannya bersifat semu. Oke, yang selanjutnya, ini ada cermin cekung. Nah, anak-anak tidak asing lagi dengan benda ini. Apa ini? Ya, sendok makan. Nah, bisa memperhatikan di situ bagaimana sifat bayangan yang terbentuk. Nah, cermin cekung yang dimaksud adalah lengkung dalamnya. Nah, ada lagi contohnya, yaitu ini adalah lampu pada mobil. Nah, anak-anak bisa memperhatikan anak panahnya. Bagaimana sifat bayangannya terbentuk? Jika benda dekat dengan cermin, maka bayangan terbentuk adalah tegak, diperbesar, dan semu. Kemudian, jika benda berada jauh dengan cermin, bayangan terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Oke. Nah, selanjutnya ada cermin cembung. Nah, kalau tadi cermin cekung itu bagian lengkung di dalamnya, kalau cermin cembung itu bagian lengkung di luarnya. Nah, anak-anak bisa perhatikan situ ya. Dan ini ada apa ini, Nak? Ya, ini adalah gambar spion pada mobil. Bagaimana sifat bayangan yang terbentuk? Nih, semu atau maya, kemudian tegak, dan yang tegak diperkecil dari ukuran setengah. Supaya lebih paham lagi, nih anak-anak, nanti silahkan di-download. Nah, anak-anak bisa menyimak kembali video tentang sifat-sifat bayangan pada cermin. Nanti di bawah deskripsi itu juga Ibu sudah mencantumkan. Silakan nanti anak-anak buka, dipelajari lebih lanjut. Oke, sampai di sini anak-anak paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah paham semuanya, nah, Ibu akan memberikan tugas. Apa sih yang akan kalian kerjakan hari ini? Nah, setelah ini anak-anak bisa mengakses LMS Moodle-nya itu ya di alamat link yang sudah tertera di situ. Nah, yang kalian lakukan satu, berdiskusi tentang sikap-sikap kepahlawanan. Ibu sudah mencantumkan LKPD di sana. Anak-anak nanti silakan merangkum hasil diskusinya kemudian diupload kembali. Kemudian yang kedua, melakukan percobaan tentang sifat-sifat cermin. Ini anak-anak bisa melakukannya sendiri-sendiri di rumah. Itu gampang sekali. Anak-anak hanya butuh cermin datar dan sendok. Nanti kalian amati sifat-sifat bayangan yang terbentuk. Nah, hasil dari percobaan itu silakan anak-anak upload kembali di LMS-nya. Nah, setelah selesai, anak-anak bisa mengerjakan kuis melalui Google Form dan Kahoot. Yang linknya juga sudah Ibu cantumkan dalam LMS. Oke, paham semuanya? Kalau sudah paham, sekiranya cukup sekian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Pesan Ibu, anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, makan makanan yang bergizi, sering mencuci tangan, dan kalau bepergian jangan lupa pakai masker ya. Nah, kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa anak-anak di pertemuan berikutnya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Jika ada pertanyaan, silakan anak-anak bisa menyampaikannya melalui WA. Oke, bye-bye.